Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama merenungkan sarapan dengan topik bukan sembarang pekerja. Terambil dari 1 Korintus 4 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Tapi saya akan bacakan ayat yang kedua sampai dengan yang keempat saja. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, puji Tuhan untuk tubuh yang bugar, pikiran yang segar, dan hati yang disiapkan untuk kami boleh menerima firman-Mu. Maka Tuhan bersabdalah bagi kami, karena kami ingin memiliki hati yang rendah untuk mendengar sapaan firman-Mu, untuk kami dipenuhi dan kami boleh hidupi di sepanjang hari kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ini orang-orang percaya yang telah dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Nah, apa itu yang dipercayakan rahasia Allah itu adalah hikmat yang dari Tuhan, karya penyelamatan Kristus yang diberikan kepada kita. Sehingga hanya orang-orang khusus aja, orang-orang yang seperti kita ini, orang-orang yang sudah dipercayai kebenaran firman Tuhan, maka kitalah yang seharusnya juga menyebarkan Injil itu kepada mereka orang-orang yang belum percaya. Nah, namun Bapak Ibu, ketika kita juga mengambil bagian di dalam pelayanan, ada kalanya kita ini menjadi orang yang terlalu tidak percaya diri, terlalu memikirkan omongan orang lain, terlalu memikirkan penghakiman dari sesama kita terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang sudah kita kerjakan di dalam pelayanan. Ya kan? Terkadang kita juga menjadi manusia biasa ini, kita ini terkadang insecure, kenapa dia bisa, aku kok enggak bisa? Kenapa cara ngomongnya demikian rupa, tetapi aku hanya biasa-biasa aja? Kenapa dia menghakimi dengan begitu keras, padahal aku sudah melakukan yang terbaik di dalam pelayananku? Nah Bapak Ibu, terkadang pergejolakan jiwa ini yang membuat kita akhirnya menjadi orang yang insecure, menjadi orang yang justru tidak mempercayai bagaimana Tuhan berkarya atas kita, karena pendapat-pendapat orang yang ada di sekitar kita yang melemahkan iman kita, sehingga kita ini mulai terkikis di dalam tugas yang diberikan kepada Tuhan. Padahal kita ini orang-orang yang dipercaya untuk menyebarkan Injil kebenaran itu kepada Tuhan. Nah makanya Paulus katakan kepada jemaat Korintus, mereka ini, omongan mereka ini sedikit sekali didengarkan oleh Paulus. Justru malah Paulus ini mengarahkan dirinya kepada pikiran Kristus. Malahan dirinya sendiri aja tidak dihakimi. Ya kan? Kadang kita juga menghakimi diri kita sendiri kan ya Bapak Ibu ya. Aduh bodoh banget, gini aja kok enggak bisa. Aduh payah aku ya. Aduh aku orangnya enggak bisa apa-apa. Terlalu merendahkan diri kita karena kita mendengarkan pencemooh-pencemooh yang ada di sekitar kita, sehingga kita lupa tugas kita, orang-orang yang telah dipercaya oleh Tuhan menyampaikan Injil itu, mengerjakan karya pelayanan Tuhan di gereja. Dan seharusnya kita tidak usah mempedulikan penghakiman orang lain, karena kita jelas melihat di sini Paulus ajarkan Bapak Ibu di ayat yang keempat, bukan karena hal-hal itulah dia dibenarkan, tetapi dia itu Tuhan yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Nah, siapa yang berhak berkomentar di dalam pelayanan kita Bapak Ibu? Yang berhak berkomentar adalah Kristus. Kristus, apa kata Tuhan itu lebih penting daripada apa yang dikatakan manusia Bapak Ibu. Saya pun akhir-akhir ini belajar Bapak Ibu di dalam pelayanan, entah banyak hal yang
mengganggu dan mengusik pribadi saya, hati saya belajar untuk memfilternya dengan baik. Saya belajar untuk saya menuruti apa yang menjadi kata-kata Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Bukan menuruti ego saya, bukan menuruti pencemooh yang kita dengar di dalam kalimat-kalimatnya, tetapi saya berefleksi kalau hal itu baik untuk dilakukan di dalam karya pelayanan Tuhan. Ayo kita sama-sama bertumbuh, ayo kita sama-sama berkembang, bukannya semakin kita merendahkan diri kita dan kita undur diri di dalam pelayanan, tetapi kita dengan semangat yang dipercaya oleh Tuhan, kita terus maju, kita terus melangkah, kita terus memandang kepada Tuhan, terus kita mendengarkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan atas kehidupan kita, bukan kepentingan manusia di dalam diri kita. Nah Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama berefleksi, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita ini hidup, bagaimana kita melayani, bagaimana kita ini bisa mengerti, bagaimana kita bisa menjalani dan menghidupi panggilan Tuhan atas diri kita. Kita ini orang-orang yang dipercaya Tuhan Bapak Ibu, maka kerjakan apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus menolong setiap kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu boleh mengkoreksi kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang boleh terus-menerus memperlengkapi kami. Terima kasih firman-Mu yang menunjukkan kami jalan kehidupan, kompas yang mengarahkan kami untuk kami kembali ke dalam jalan yang pasti, ke dalam jalan yang benar, yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan hendak tujukan kepada kami untuk kami melakukannya. Maka Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memperlengkapi kami, Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang boleh menyediakan hal-hal yang boleh kami perlukan di dalam pelayanan kami. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan kami pribadi demi pribadi. Kami terus memberikannya, kami terus menyerahkannya, kami terus ya Tuhan bergantung kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kami, Sang Penguat hidup kami, seseorang yang menjadi sahabat kami dan yang mengerti dan mengendalikan hidup ini. Tuhan tolong kami ya Tuhan untuk kami meletakkan segala apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami akan lakukan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sehingga ya Tuhan, hal-hal yang boleh kami lakukan ini biarlah Tuhan juga boleh kehendaki, biarlah Tuhan juga boleh memberikan kami banyak evaluasi untuk kami menjadi orang yang lebih bijak dan lebih baik di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang hari ini demi Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu. Sampai jumpa.